Halo sahabat, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan tujuan dan mimpi kita. Sahabat rasional, beberapa pekan silam jagat Nusantara diramaikan dengan rekomendasi dari Komite Warisan Dunia UNESCO yang meminta pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan desain ulang penataan geopark di Taman Nasional Komodo. Permintaan UNESCO ini berangkat dari kekhawatiran UNESCO tentang pembangunan yang dampaknya mengusik ketenangan, kenyamanan komodo di habitatnya. Rekomendasi UNESCO ini kemudian mendatangkan sambutan, dukungan yang luar biasa dari pelaku pariwisata lokal maupun pegiat lingkungan hidup nasional yang pada intinya sama. Mereka khawatir tentang dampak atau efek dari pembangunan itu sendiri. Karena pada prinsipnya, setiap intervensi pembangunan yang dilakukan di wilayah konservasi jelas mengganggu atau merusak tatanan keseimbangan yang terjadi di wilayah konservasi dimaksud. Sahabat rasional, jika kita dengar penjelasan atau kita baca penjelasan pemerintah terkait rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO, pada intinya pemerintah menyampaikan bahwa penataan geopark di Taman Nasional Komodo sudah dilakukan dengan prosedur yang jelas-jelas mengagungkan, mendudukkan, meletakkan kelestarian, kenyamanan komodo pada tempat dan kedudukan terhormat. Artinya bahwa pemerintah sedang tidak bermain-main dengan apa yang dinamakan kelestarian. Karena jika kita merujuk pada Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dalam undang-undang ini jelas secara tersurat maupun tersirat mendudukkan setiap usaha pemerintah di kawasan atau di lingkungan konservasi tujuan utamanya adalah pelestarian. Artinya apa? Artinya ekonomi harus menjadi tujuan tidak langsung dari semua usaha, semua gerak pembangunan yang dilakukan di wilayah konservasi. Menjadikan ekonomi sebagai tujuan tidak langsung artinya bahwa partisipasi kita terhadap pembangunan, terhadap pelestarian, terhadap kegiatan budidaya, terhadap kegiatan pemanfaatan, semua hal, semua potensi yang ada di wilayah konservasi, tujuan utamanya adalah konservasi itu sendiri, yang kemudian akibat dari konservasi, akibat dari kelestarian ini mendatangkan keuntungan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan ekonomis berupa kegiatan pariwisata atau kegiatan-kegiatan ekonomis lainnya yang merupakan dampak tidak langsung. Karena jika menjadikan ekonomi sebagai tujuan langsung, maka konsep pelestarian menjadi konsep eksploitasi. Kita perlu bersyukur karena sesuai rilis yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup per Oktober 2020, jumlah komodo di Taman Nasional Komodo sudah bertambah menjadi 3.022 ekor dari semula di tahun 2018 berjumlah sekitar 2.800-an ekor. Ini menunjukkan bahwa pola kegiatan pengembangan pelestarian yang dilakukan oleh pemerintah di kawasan Taman Nasional Komodo memberikan kontribusi positif terhadap keberlanjutan pengembangan perkembangan komodo itu sendiri. Sahabat rasional, jika kita lihat Taman Nasional Komodo saat ini yang sudah berbenah sebagai destinasi premium, sebagai destinasi super premium, kita tentu melihat ada sebuah perubahan yang luar biasa. Namun jika kita selami lebih jauh, kita khawatir ada bagian yang terpinggirkan dari proses ini. Mega proyek pembangunan penataan Taman Nasional Komodo sebagai destinasi super premium kemudian menggeserkan, meminggirkan budaya masyarakat, bahkan partisipasi masyarakat lokal. Karenanya yang menjadi poin penting dalam konsep pembangunan ini adalah meletakkan masyarakat, membangkitkan masyarakat untuk menjadi partisipan pertama dalam setiap proses pembangunan sekaligus penerima manfaat pertama dalam proses ini. Sahabat rasional, jika kita lihat lagi, kita dalami lebih jauh, kita saksikan beberapa tontonan akhir-akhir ini terkait bagaimana mengeksploitasi komodo,
bagaimana cara orang mendapatkan gambar segmen-segmen tentang komodo, maka kita akan lihat bahwa komodo sengaja dimanjakan dengan memberikan umpan-umpan daging segar agar penciumannya menuju kepada umpan itu sehingga komodo bisa difoto, komodo bisa dilihat secara langsung. Interaksi antara manusia, antara pengunjung dengan komodo menjadi begitu dekat. Yang kita khawatirkan adalah apa? Yang dikhawatirkan adalah komodo akhirnya tertukar instingnya. Insting berburu komodo tertukar sebagai binatang pemburu menjadi binatang peminta-minta. Satwa pemburu menjadi satwa pengharap belas kasihan. Sahabat rasional, pembangunan geopark, penataan Taman Nasional Komodo, atau menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas harus memberikan jaminan bahwa kelestarian tetap menjadi aspek pertama. Harus memberikan jaminan atau memberikan garansi bahwa masyarakat lokal, masyarakat setempat harus menjadi penerima utama dampak ekonomi tidak langsung tersebut. Karena dengan meyakini menerima dampak tidak langsung atau menerima manfaat dari itu, masyarakat akan secara sadar berpartisipasi menjaga aset yang memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi mereka. Akhirnya sahabat rasional, dalam konteks membaca rekomendasi UNESCO serta melihat jawaban pemerintah dan posisi pemerintah terhadap konteks pembangunan geopark di Taman Nasional Komodo, satu hal yang perlu dipegang adalah apapun yang dilakukan di lokasi konservasi, Taman Nasional, atau pusat-pusat pelestarian, maka tujuan utama adalah pelestarian dan keberlanjutan. Menukarkan pelestarian dan keberlanjutan hanya untuk kepentingan ekonomi berarti merusak dan membunuh peradaban itu sendiri. Mari kita jaga peradaban dengan menjaga kelestarian, menjaga cerita purba dalam lakon hidup komodo. Salam rasional.